Karena banyak yang nanya, beneran ini banyak yang nanya, Kak Angela, lulusan pangan tuh kerjanya apa sih? Ya sebenarnya ya kalau mau ditanya teman-temanku sekarang banyak banget yang nggak di pangan, ada yang kerja di bank, di asuransi, yang jadi ibu rumah tangga juga banyak. Nah tapi kalau kalian mau kerja di industri pangan, ada apaan aja sih kerjaannya? Nah yang aku bagi ini sedikit aja ya yang nyangkut di otak aku, mungkin masih luas dan masih banyak yang aku nggak tahu karena udah cukup lama aku nggak kerja di industri pangan. Tapi aku bisa berbagi yang aku tahu. Kerja di industri pangan tuh dibagi jadi dua tempat. Jadi ada yang kerjanya di pabrik, ada yang kerjanya di kantor. Aku bahas yang di kantor dulu karena waktu itu aku sempat kerjanya di kantor. Jadi di kantor itu, ini keinginan anak-anak pangan deh ya, banyak yang pasti ingin kerja di product development. Product development itu menciptakan suatu produk baru. Contohnya, zaman dulu mie instan kan ya udah mie instan aja biasa. Tapi akhir-akhir ini mie instannya ada yang pakai dagingnya kan, jadi berasa kayak mie ayam asli. Nah itu contoh produk baru yang diciptakan oleh product development. Dan orang-orang product development ini bekerja samanya sudah pasti sama orang R&D, Research and Development. Jadi mereka tuh akan mendiskusikan, bisa nggak sih sebenarnya produk itu dibuat, memungkinkan atau enggak nih daging diawetkan jadi sesuatu yang instan. Nah itu mereka nanti akan menggodok idenya sampai akhirnya tercipta suatu produk yang baru. Orang-orang R&D atau Research Development itu juga tugasnya selain menciptakan produk baru adalah menyempurnakan formulasi. Nah misalnya ada suatu bahan baru nih untuk produk yang lama. Mungkin nggak sih ada bahan yang bisa bikin produk lama ini lebih enak dengan cost production, biaya produksi yang sama. Jadi biar harganya nggak usah naik atau bahkan bikin cost productionnya lebih murah. Nah itu semua orang R&D itu yang bikin di lab, mencari, meneliti, kayak gitu. Nah selain product development dan R&D, di kantor juga banyak lagi bagian lainnya. Misalnya purchasing, sudah pasti harus ada yang beli-beli dong, beli-beli raw material, beli-beli bahan buat packagingnya. Nah itu semua tugas purchasing. Dan selain yang beli, harus ada yang ngejual juga dong. Nah itu tugas-tugasnya sales marketing. Jadi mereka yang cari ide itu gimana caranya memarketingkan dan memasarkan produk-produk yang udah ada. Mau pakai cara apa sih? Satu lagi nih bagian penting di kantor, yaitu PPIC. Nah PPIC ini tugasnya adalah merancangkan produksinya sesuai dengan demand. Misalnya kayak gini, ada permintaan 3.000 box. Nah berarti kalau dengan permintaan 3.000 box itu harus diproduksinya berapa box ya per harinya. Nah nanti disesuaikan sama kapasitas mesin yang pabrik itu punya. Nah biasanya PPIC ini dipisah lagi, yang satu di kantor, yang satu di pabrik. Jadi orang kantor mengirimkan angka, demand, segala macam ke PPIC pabrik. Jadi PPIC pabrik yang tinggal membreakdown angka-angka tersebut, karena mereka yang tahu kan keadaan pabrik. Misalnya suatu hari mesinnya ada yang mogok, nah orang pabrik tuh yang langsung diacak lagi, oh berarti nggak bisa nih 1 box per hari. Itu orang PPIC pabrik yang mengurus. Nah tadi kan aku udah bahas lumayan banyak ya pekerjaan-pekerjaan di kantor. Ya tentunya pasti kalau misalnya ada yang ekspor barang keluar juga ada bagian ekspor, ada bagian impor juga. Pokoknya ya seperti itu yang di kantor. Kalau yang di pabrik, seperti tadi yang aku udah bilang, PPIC pabrik kan juga udah ada bagiannya. Di pabrik juga udah pasti ada orang produksi yang mengurus langsung di lapangan, yang misalnya ngecek mesin, ngecek produksinya kayak gimana. Itu yang mereka harus memastikan semuanya berjalan dengan baik. Dan yang tidak kalah penting adalah orang QC. QC ini juga dibagi-bagi lagi. Ada yang QC bagian memeriksa barang-barang yang dibeli. Kayak misalnya waktu itu aku purchasing, aku minta beras yang kualitasnya A gitu ya. Nah nanti aku minta random sample. Nah random sample ini akan diperiksa sama orang QC di kantor, apakah benar ini kualitasnya A. Dan juga kita harus memastikan barang yang kita beli kualitasnya semua seragam. Jangan misalnya kontainer yang satu, oh iya bagus, tapi kita pesen 5 kontainer, tahu-tahu di kontainernya ada yang busuk di kontainer keempat. Nah itu tugas QC dan bersama orang purchasing. Kalau QC pabrik, tugasnya mengecek sampel barang yang mau didistribusikan. Sebelum dirilis buat dijual, mereka harus memastikan dulu nih kalau barang-barang di batch tersebut layak didistribusikan. Jadi kita kan nggak pernah tahu, misalnya suatu hari ada mesinnya yang tiba-tiba mengandung kontaminan, atau enggak ada misalnya ada yang pecah atau segala macam dan masuk ke makanan, itu kan kita nggak pernah tahu kan. Jadi orang QC harus menentukan nggak ada yang rusak dan nggak ada yang salah di batch tersebut. Ya random sampling aja sih.
Tapi kalau misalnya nih orang QC menemukan ada satu aja random sampel yang ternyata nggak bagus, itu bisa-bisa satu batch itu nggak didistribusikan, di hold dan dicek dulu kualitasnya apa yang menyebabkan kerusakan atau defect di satu sampel itu. Dan di area pabrik pun banyak orang lapangan nih yang harus make sure misalnya ada ruangan menyimpan raw material yang kelembapannya harus berapa, suhunya harus berapa. Ada orang yang tugasnya ya memastikan kalau ruangan itu sesuai dengan syarat ketentuan ruangan itu harus berapa-berapa aja suhu dan kelembapannya. Jadi cukup banyak sih ya pekerjaan di bidang pangan, dan itu aja sih yang kepikiran sama aku sekarang ini. Seru banget, kalau kerja di bidang pangan tuh seru banget. Kalau dari pengalaman aku pribadi nih ya, kerja di bidang pangan tuh apa ya, seru-seru sedep lah ya, menakutkan juga. Karena waktu itu aku di bidang purchasing kan ya. Jadi yang aku beli tuh bukan sekarung 2 karung, tapi kontaineran. Jadi kalau misalnya aku ditipu penjual, aduh sahabat, itu ruginya. Aku nggak tahu mau ganti pakai apa, jual rumah juga nggak tahu, itu kan miliaran ya. Tapi kalian tenang aja, karena kalian kalau baru-baru awal kerja itu pasti akan didampingi sama senior kalian. Jadi kalian akan banyak tanya, banyak diajarin, banyak didampingi. Jadi jalanin aja semuanya kalau emang passion kalian pingin banget kerja di bidang pangan. Kurasa itu aja sih yang bisa aku bagi ke kalian. Mungkin banyak hal lain lagi yang aku belum cover. Jadi kalian bisa cari tahu lagi dari orang-orang yang mungkin sekarang masih aktif juga di bidang pangan. Semoga membantu ya. Thank you.